Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Ilmu Komunikasi. Sebelum dimulai, saya ingin kalian terlebih dahulu memperkenalkan diri kalian masing-masing. Dimulai dari tim pro dan dilanjut ke tim kontra. Ya, perkenalkan nama saya adalah Bunga Fatimah Zahra, saya berada di tim Pro. Oke, dan perkenalkan nama saya adalah Aditya Prasetyo dari tim Kontra. Ya, terima kasih banyak sebelumnya. Bagaimana kabar kalian masing-masing? Dengan keadaan sehat walafiat kan? Alhamdulillah saya sendiri sehat walafiat. Ya, dan alhamdulillah saya juga sehat walafiat dengan selalu menjaga protokol kesehatan yang ada. Baik, alhamdulillah juga kalian sehat walafiat. Kalau boleh saya tahu, apa aja nih kegiatan kalian masing-masing di rumah? Kalau dibilang bosen, pasti semua bosen ya. Kegiatan saya saat pandemi ini pastinya saya kuliah dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen. Kalau kegiatan saya selama pandemi ini ya saya sedang kuliah daring, mengerjakan tugas, dan juga belajar mempersiapkan untuk tugas-tugas UAS dan juga UASnya tentu yang sedikit lagi akan terlaksana. Tentunya kalian harus tetap semangat ya, harus selalu jaga kesehatan karena obat itu mahal banget. Dengan itu kita harus menjaganya demi untuk keluarga kita masing-masing juga. Walaupun ada rasa bosan, tetapi kita harus selalu menjalaninya dengan ikhlas dan lapang dada. Karena ini semua udah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya bener banget, rasa bosan tuh pasti ada, tapi harus kita jalanin. Ya, apalagi karena ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang sudah merencanakannya. Sepertinya langsung aja kita masuk ke topik yang ingin kita bahas ya. Kali ini topik yang kita bahas itu yang banyak diperbincangkan oleh banyak orang juga nih, yaitu pemberlakuan PSBB total. Pemerintah terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu. Menurut kalian masing-masing nih, setuju apa enggak dengan diberlakukan kembali PSBB total? Berikan kalian setuju dan juga tidak setuju. Bisa dimulai dari info terlebih dahulu untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah itu dilanjutkan untuk tim kontrak yang menyampaikan pendapatnya. Ya, baik, terima kasih. Kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai pemberlakuan PSBB total. Menurut saya pribadi, sangat setuju ya jika diadakannya PSBB total kembali, karena bisa menyelamatkan saudara-saudara kita tim medis yang sedang berjuang untuk kesembuhan pasien COVID-19 dan juga memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke, saya menilai ya, pilihan ini sangat pahit untuk rakyat. Menurut saya lebih baik jika penerapan pembatasan sosial dipersempit pada daerah-daerah dalam kota tertentu, yaitu menurut daerah dengan angka penularan yang tinggi. Ada daerah-daerah dalam kota seperti apa menurut Anda maksudnya? Ya, lebih baik ya PSBB ini dengan pengawasan tingkat rukun tetangga atau maksudnya RT setempat. Menurut saya sih kurang efektif ya jika PSBB ini hanya dalam pengawasan tingkat RT, karena sama saja kita tidak bisa membantu para medis yang berjuang dan pasti angka penularannya semakin tinggi. Dengan cara ini kita pasti bisa membantu pemerintah dan juga tim medis yang ada. Dengan kapasitas wisma atlet yang juga sudah tidak tertampung, sedangkan angka penularan itu semakin tinggi. Bukan maksudnya tidak ingin membantu pemerintah dan juga tim medis. Maksud saya adalah cukup pada daerah tertentu saja yang angka penularannya tinggi, tetapi jangan diperlakukan PSBB total kembali.
Cukup diberlakukan PSBB skala mikro saja atau skala kecil. Baik untuk tim pro dan juga tim kontra nih, alasan kalian masing-masing ini membuat saya takjub ya. Karena alasan kalian yang sangat bagus untuk menyampaikan sebuah pendapat. Dan bagaimana belajar di rumah, menerapkan kerja di rumah yang disebut dengan work from home atau WFH. Efektif atau tidak jika pemerintah memberlakukan sistem ini juga. Bisa dimulai pertama oleh tim kontra, lalu dilanjutkan oleh tim pro. Oke, banyak sekali pegawai dan juga anak-anak yang menuntut ilmu, menyayangkan dengan sistem ini. Banyak yang dan anak-anak menuntut ilmu itu dari sekolah dasar, SMP, hingga mahasiswa, perkuliahan, dan mereka bersuara. Tidak efektif karena materi yang kurang jelas jika tidak tatap muka langsung. Namun di sisi lain itu, jika kita tidak diberlakukan sistem seperti ini, maka virus COVID-19 itu sangatlah berbahaya loh. Iya, sangat disayangkan seperti itu, tapi banyak pendapat ini semua meresahkan. Menurut saya, pemerintah memberlakukan sistem seperti ini untuk melindungi dan juga menjaga diri kita dari virus COVID-19 yang berbahaya ini. Karena kapasitas rumah sakit mungkin tidak muat lagi untuk menampung pasien yang terkena COVID-19 dan para medis yang tidak memiliki jumlah yang banyak karena lebih banyak pasien yang terkena COVID-19 daripada medis kita sendiri dan juga belum ditemukannya vaksin untuk virus ini kan. Maka dengan pihak berwajib bersuara jika pihak tersebut menjamin kapasitas fasilitas kesehatan untuk cukup menampung pasien COVID, jadi lebih baik diadakan PSBB skala mikro saja untuk kita semua. Kita tidak pernah tahu ya ke depannya seperti apa. Jika kita tidak menerapkan kebijakan pemerintah, maka angka kematian itu semakin tinggi. Maka dari itu, angka kasus ini harus segera diturunkan. Kapasitas kesehatan yang menurut saya terbatas, yang saya sudah bilang sebelumnya, dengan jumlah pasien lebih banyak daripada tim medis yang ada. Ya, sepertinya pemerintah juga sudah menegaskan tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas. Pemerintah sudah punya dana yang cukup dan kapasitas pelayanan kesehatan akan terus dimaksimalkan oleh pemerintah. Lebih baik kita mengikuti sesuai kemauan rakyat dengan mereka melakukan protokol kesehatan yang ada dan berlaku. Nah, kita kan sebagai warga negara Indonesia ya, dipimpin oleh presiden dan pemerintah. Memiliki alasan yang kuat mengapa sih ini tuh diadakan kebijakan seperti ini. Sepertinya sangat memanas ya pembahasan kali ini dengan sebuah kebijakan pemerintah yang mungkin harus kita ikuti dan ada juga yang bersuara berbeda dari kita. Ya, benar sekali. Dengan yang menurut saya lebih baik dilakukan PSBB skala mikro. Ya, dengan daerah-daerah tertentu yang memiliki angka penularan tinggi. Karena pasti pemerintah selalu mengusahakan bagi kita semua. Nah, sekali lagi ya, ini tuh soal menyelamatkan kita semua. Jika ini dibiarkan, maka rumah sakit itu tidak akan sanggup menampung pasien COVID-19. Dan efek yang lebih parahnya adalah kematian akibat COVID-19 itu akan semakin tinggi di Indonesia. Kita sendiri juga harus sayang dan cinta dengan kesehatan, karena kesehatan itu sangat mahal. Lebih baik kita menjaga yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh, seperti itu menurut pendapat saya. Dengan alasannya lebih baik PSBB skala mikro. Baik untuk tim pro dan juga tim kontra. Dengan sebuah alasan dan pendapat kalian yang sudah membuat kita semua bahwa memiliki setiap pendapat yang berbeda-beda. Pemerintah harus menerima kritik dan saran agar sebuah kebijakan berjalan dengan baik dan juga dengan jelas. Kita semua harus mengambil hikmah di balik ini semua, yaitu dengan kita di rumah saja
kita bisa berkumpul dengan keluarga yang mungkin jarang kita semua mendapatkan momen dengan keluarga tercinta. Kita bisa beribadah bersama-sama untuk pandemi ini agar semua bisa kembali dengan normal. Dan pelajaran lain yang mungkin bisa kita ambil adalah agar kita lebih selalu berterima kasih atas mungkin kita selalu mengabaikan, tetapi sekarang kita harus lebih peduli dengan kesehatan. Terima kasih atas pendapat dan alasan kalian. Maaf jika saya ada dalam berkata dan berucap. Selalu jaga kesehatan ya. Selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku dan selalu semangat dalam kuliah dan juga mengerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.